Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang titik potong dua garis lurus. Ada dua macam kedudukan garis di dalam bidang, yaitu garis saling sejajar dan garis saling berpotongan. Garis dikatakan sejajar jika garis itu tidak akan berpotongan di satu titik tertentu, meskipun diperpanjang sampai tak berhingga, dia tidak akan berpotongan garis tersebut. Sedangkan garis dikatakan berpotongan jika dua buah garis tersebut saling memotong di titik tertentu. Jadi jika ada garis yang saling memotong dua titik tertentu, itu bisa dikatakan dengan garis berpotongan. Seperti inilah dia contoh dari dua titik garis yang saling berpotongan. Seperti ini, dia berpotongan di titik tertentu. Di sini dia berpotongan. Seperti ini ya contoh grafiknya ya. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung saja masuk kepada pembahasan contoh soal. Tentukan titik potong kedua garis dengan persamaan Y sama dengan X ditambah 1 dan Y sama dengan negatif 5X ditambah 3. Karena kedua persamaan sudah berbentuk MX ditambah C, maka titik potong untuk nilai X dapat dicari dengan menghilangkan variabel Y-nya. Dua persamaan ini udah termasuk ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Sudah berbentuk Y sama dengan MX tambah C, maka di sini kita akan menghilangkan Y-nya untuk mencari titik potong nilai X. Kita hilangkan terlebih dahulu nilai Y-nya menjadi X ditambah 1 sama dengan negatif 5X ditambah 3. Kita pindah ruaskan yang X dengan yang X dan yang konstanta dengan yang konstanta. X ditambah 5X itu berapa? Menjadi 6X. 3 dikurang 1 itu berapa? Yaitu 2. Jadi 6X sama dengan 2. Di sini kita akan mencari nilai X-nya yaitu dengan cara 2 dibagi dengan 6, yaitu berapa? 1/3. Jadi kita dapat nilai X-nya itu 1/3. Selanjutnya untuk menentukan nilai Y-nya, kita tinggal mensubstitusikan nilai X-nya saja ke persamaannya. Kita ambil satu persamaan saja ya, yaitu Y sama dengan X ditambah 1. Kita substitusikan nilai X-nya. Tadi kita dapat nilai X-nya itu sama dengan 1/3. Sini kita buat 1/3 ditambah dengan 1. Jadi berapa? 1/3 ditambah 1 jadi berapa? Kita samakan dulu penyebutnya. Menjadi 1/3 ditambah 3/3. Dapatnya adalah 4/3. Nilai Y-nya yaitu 4/3. Jadi titik potong garis dengan persamaan Y sama dengan X ditambah 1 dan Y sama dengan negatif 5X ditambah 3 itu adalah 1/3 dan 4/3. Sudah jelas ya contohnya. Di sini kita masuk ke materi baru, yaitu aplikasi persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari atau penerapan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih penerapan persamaan garis lurus itu dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dalam sebuah contoh soal. Sering kita jumpain kan nih contoh soal seperti ini. Ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya kita mau mencari harga suatu barang. Harga suatu barang atau suatu benda ya, kita bisa
menggunakan dari persamaan garis lurus. Pengaplikasian persamaan garis lurus seperti ini, dia contoh soal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu Irma membeli 2 kilo apel dan 5 kilo jeruk dengan harga Rp46.000. 2 kilo apel dan 5 kilo jeruk itu dihargai dengan Rp46.000. Ibu Nopi membeli 3 kilo apel dan 4 kilo jeruk dengan harga Rp48.000. 3 kilo apel ditambah 4 kilo jeruk itu harganya Rp48.000 ya. Nah, di sini kita akan menentukan harga dari 2 kilo apel dan 3 kilo jeruk. Jadi jika kita membeli 2 kilo apel dan 3 kilo jeruk itu berapa harga yang harus kita bayar? Nah, di sini kita akan menyelesaikan persoalannya. Kita misalkan X itu, kita akan mencari X dan Y ya. Di sini kita misalkan X-nya itu 1 kilo apel dan Y-nya itu 1 kilo jeruk, atau 1 kilo apel itu kita misalkan dengan X dan 1 kilo jeruk itu kita misalkan dengan Y. Dari persamaan yang ada nih, dari 2X tambah 5Y ini, atau dari 2 kilo apel tadi, kita beli 2 kilo apel tambah 5 kilo jeruk itu harganya Rp46.000. Nah, di sini kita akan menghilangkan 5Y ini, atau kita di sini akan membuat Y itu, di sini kita akan membuat persamaan garis lurus ya, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Nah, berarti Y-nya ini harus bernilai 1. Jadi ini semua kita bagikan dengan 5, dapatlah hasilnya negatif 2/5X ditambah 46.000 ini jika dibagi 5 hasilnya yaitu 9.200. Lalu ke persamaan yang kedua, 3X ditambah 4Y, atau 3 kilo apel ditambah 4 kilo jeruk itu harganya 48.000. Nah, kita akan membuat seperti persamaan garis lurus yang tadi, yaitu kita akan menghilangkan 4Y-nya ini menjadi Y saja. Jadi kedua ruas ini kita bagikan dengan 4, dapatlah hasilnya yaitu negatif 3/4X ditambah 12.000. Itu kita buat persamaan yang kedua. Lalu kita pindah ruaskan, atau kita buat di sebelah kanan kiri ya. Ruas kanan dan ruas kiri kita sama dengankan dia, persamaan pertama dan persamaan kedua. Di sini kita akan mencari nilai X-nya ya. Jadi negatif 2/5X ditambah 3/4X sama dengan 12.000 dikurang 9.200. Karena dia pindah ruas ya, makanya berlaku positif dan negatif. Jadi 2/5 ditambah 3/4 ini berapa? Kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 2/5 ini menjadi 8/20X ditambah 15/20X sama dengan 12.000 dikurang 9.200. Nah, negatif 8 ditambah 15 itu menjadi berapa? Menjadi 7 per penyebutnya tetap 20X sama dengan 12.000 dikurang 9.200 menjadi 2.800. Di sini kita akan mencari nilai X-nya yaitu 2.800 dikali dengan 20/7, kita dapat hasilnya 8.000. Lalu kita tinggal substitusikan nilai X-nya ke persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan negatif 2/5X ditambah 9.200. Nilai X-nya kita masukkan, dapatlah negatif 2/5 dikali 8.000 menjadi negatif 3.200 ditambah 9.200 menjadi 6.000. Jadi kita dapatkan harga 2 kilo apel dan 3 kilo jeruknya itu berapa? 2 kilo
apel ditambah 5 kilo jeruk. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya. X tadi ini apa? 1 kilo apel. Nah, 1 kilo apel itu harganya 8.000. Jadi kalau kita membeli 2 kilo apel berarti 2 dikali 8.000 ya, menjadi 16.000. Lalu 5 kilo jeruk itu berapa? Y-nya tadi berapa? 6.000 ya. Berarti jika kita membeli 1 kilo jeruk itu 6.000. Jadi jika kita membeli 5 kilo, maaf sebelumnya ini salah ya, ini bukan 5Y tetapi 3Y, yaitu berapa? Harga 2 kilo apel dan 3 kilo jeruk itu berapa? Nah, 3 ini kita kalikan dengan 6.000 menjadi 18.000. Jadi 16.000 ditambah 18.000 itu menjadi 34.000. Jadi harga 2 kilo apel dan 3 kilo jeruk adalah 34.000. Nah, sampai di sini penjelasan kita. Sampai ketemu pada materi berikutnya.